Assalamualaikum, selamat kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan kebengkokan argumentasi dari Tante Esa Rafflesia Arnoldi. Video ini bakalan panjang guys, jadi mohon kesabarannya untuk menonton sampai selesai. Sekarang juga saya nggak tampilin muka saya, mau ikut-ikutan Tante Esa yang lagi sembunyi itu di bawah pohon kunti kali. Oke, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama soalnya videonya akan panjang banget. Kita nonton cuplikan yang pertama. Nah, jadi Dik, tolong cermati kitabmu dengan seksama. Sebetulnya jika diringkas dalam satu kalimat, nubuat itu begini loh. Harus berhadapan muka dengan YHWH, tidak dari Israel, serta tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Coba pertajam lagi penglihatanmu pada ayat tersebut. Kata tidak ada dimulai di awal penolakan yang bangkit dari Israel, dan term tidak ada ini akan diseret ke soal mukjizat dan kedahsyatan di depan Israel. Karena ini kalimat bersambung. Dan ini siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, Yesus. Pada syarat harus di luar Israel saja sudah tumbang. Nah, dalam video itu Tante Esa mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Israel. Ingat ya, Tante Esa mengatakan tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Israel. Harus berhadapan muka dengan YHWH, tidak dari Israel, serta tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Dari penjelasan Tante Esa itu, dia menggiring opini bahwa ayat itu mengungkapkan satu syarat bahwa nabi itu harus di luar Israel. Pada syarat harus di luar Israel saja sudah tumbang. Ingat, saya ulangi sekali lagi, nabi itu harus di luar Israel atau tidak dari Israel. Padahal nih guys, dalam ayat itu tidak mengungkapkan hal demikian. Coba kita analisa lagi ya. Kita baca baik-baik dalam Ulangan 34 ayat 10-12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ingat ya, dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel dalam hal, itu mesti digarisbawahi guys, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi di ayat ini tidak dikatakan bahwa tidak ada nabi lagi di Israel, tetapi dikatakan tidak ada lagi dalam hal itu gitu loh. Nah, saya mau kasih pertanyaan nih. Apakah ayat ini mengungkapkan tidak ada lagi nabi dari Israel? Bagaimana? Apakah ayat ini mengungkapkan tidak ada lagi nabi dari Israel? Jelas tidak. Tetap akan ada nabi dari Israel. Buktinya ada Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi Nathanael. Nah, itu kan jelas masih ada nabi dalam Israel gitu. Hanya saja semua nabi ini tidak melakukan mujizat sewau Nabi Musa, tidak melakukan mujizat seperti yang dikatakan di ayat-ayat yang tadi di tanah Mesir terhadap Firaun, tidak melakukan segala mujizat yang dilakukan di depan orang Israel seperti yang dilakukan Musa gitu loh. Jadi ini penjelasannya. Tapi memang pintar berkelit sih Tante Esa ini, memelintir ayat, jadi seakan-akan ayat itu mengungkapkan bahwa nabi yang dinubuatkan itu dari luar Israel gitu. Padahal enggak, di ayat itu ngomong soal tidak ada nabi seperti Musa yang melakukan mujizat seperti itu. Bukan dibilang tidak ada nabi lagi yang dari Israel. Sepertinya Tante Esa ini memang handal sekali memelintir ayat. Lalu nabi yang seperti Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini dalam hal apa?
Nanti kita akan bahas di ending video ya, makanya jangan kemana-mana. Oh iya, saya mau kasih bocoran ya. Sebenarnya Tante Esa juga lagi bokis guys. Waktu bilang nabinya ketemu YHWH atau Allah lah menurut dia, padahal beda ya. Silahkan baca hadis ini baik-baik. Kalian baca bener-bener ya, teliti telaah baik-baik. Lalu kasih tahu saya beliau ketemu siapa. Udah dibaca ketemu siapa? Ya, bukan ketemu YHWH guys, tapi jangan kasih tahu Tante Esa, nanti dia kejang-kejang. Dia mesti urus anak kamu suaminya tuh, jangan sampai dia kejang-kejang. Oke, kita lanjutkan untuk menyaksikan video yang kedua ya guys. Sekarang mari kita telaah apakah memang benar Nabi Muhammad melakukan mukjizat dan kedahsyatan di luar Mesir dan Israel. Tapi jangan tersinggung loh ya. Ini kamu yang minta untuk dibahas juga clue ayat selanjutnya, not me. Sebetulnya ini sudah clue yang keliru, malah nambah nabok diri Anda sendiri dalam hal segala tanda dan mukjizat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan mengutus para utusan-utusannya ini masing-masing memiliki mukjizat yang berbeda-beda sesuai kondisi yang dihadapi umatnya di tiap masa. Kalau tolak ukurmu mukjizat, sudah jelas tidak ada yang sama, terlebih Yesus atau Yosua sebagai kandidatmu yang tidak konsisten itu. Apalagi kalau tolak ukur soal kemiripan Yesus gugur total dalam hal ini. Mau bukti? Musa dan Muhammad lahir secara normal. Musa dan Muhammad menikah. Menurut Kristen, Yesus menikah atau tidak? Musa dan Muhammad diterima oleh umatnya. Yesus boro-boro diterima, malah disiksa dan menderita. Musa dan Muhammad mengajarkan untuk berperang dan sama-sama menjadi panglima perang. Yesus dan masih banyak lagi. Ini kalau ngotot-ngototan tentang hal kemiripan. Nah, Tante Esa mencoba menyamakan nabinya dengan Musa melalui beberapa kesamaan. Tapi cilakanya nih guys, kesamaannya nggak ada yang spesial sama sekali. Sebab semua nabi Israel punya kriteria yang sama. Kali ini saya mau ambil Nabi Samuel dan Elia sebagai pembanding ya. Yang pertama, Musa nikah, Nabi Samuel juga nikah bosku. 1 Samuel 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nah, ini diangkat anaknya laki-laki, masa nggak ada istrinya? Yang kedua, Musa disukai umatnya. Nah, Nabi Samuel juga disukai sama umatnya. Nggak cuma umatnya, bahkan Tuhan juga menyukainya. Yang ketiga, Nabi Elia juga berperang guys. Lalu apa yang spesial dari kemiripan itu? Oke, satu lagi, umatnya Musa yaitu Israel sama dengan umatnya Samuel, Israel, umatnya Elia juga Israel. Nah, kalau kriteria yang model-model gini, ya udah gugur lah nabinya Mbak Esa. Kalau nabi Israel yang lain punya hal ini juga, lalu apa yang spesial?
Masa ilmu cocokmologi Tante Bro cuman segitu? Kriteria kesamaannya bukan di situ Tante Bro, tapi ada yang lain. Lalu apa kemiripannya? Apa kemiripan Musa dengan nabi yang dinubuatkannya itu? Nanti kita bahas di akhir video ini. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan nonton cuplikan yang ketiga ya. Begitupun clue ayat selanjutnya, dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Whether Moses and Muhammad have the same historical case, we don't see the same location here, but the case at that time. Artinya gini, apakah Nabi Musa dan Nabi Muhammad memiliki kasus sejarah yang sama? Kita tidak melihat lokasi yang sama di sini. Kalau sama, tentu tidak masuk poin-poin di atas, tetapi yang kita cermati case per case alias kasus per kasus yang dihadapi saat itu. Nah, perbudakan di zaman Nabi Musa juga terjadi di zaman Nabi Muhammad. Membunuh anak-anak di zaman Nabi Musa juga terjadi di zaman Nabi Muhammad, yakni mengubur anak perempuan hidup-hidup. Oke, kita dengar baik-baik. Sekali lagi Tante Esa memelintir kasus. Nah, menurut Tante Bro, dalam video ini nabinya memiliki kasus yang sama dengan Musa, yaitu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kita ulangi lagi ya. Membunuh anak-anak di zaman Nabi Musa juga terjadi di zaman Nabi Muhammad, yakni mengubur anak perempuan hidup-hidup. Gimana? Masih mau ulang? Yakni mengubur anak perempuan hidup-hidup. Gimana? Masih mau ulang lagi? Udah capek ulang-ulang terus. Yang jelas di situ anak perempuan dikubur hidup-hidup. Pegang itu ya. Padahal nih ya, di kasusnya Musa, anak perempuan justru dilepas Mbak Bro. Aduh Mbak Bro lagi, Tante Bro. Tetapi anak laki-laki dibunuh. Kita baca ya, Keluaran 1 ayat 15-16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pu'a. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi anak perempuan di zaman Musa dikasih hidup, anak laki-laki mau dibunuh. Nah loh, beda kan? Yakni mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah itulah makanya kita mesti jeli juga, jangan mudah dibokisin sama Tante Bro Esa. Sepertinya nih Tante Esa, Anda mendiskualifikasi kandidat Anda sendiri di sini. Anda kasih kualifikasi bahwa anak perempuan dikubur hidup-hidup, nyatanya beda kasus deh. Gini guys, Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Ini pembantaian kepada anak kecil terjadi di zaman Yesus juga. Musa lolos pada waktu itu karena dia diselamatkan. Lalu juga Yesus juga lolos pada waktu itu karena dia lari ke Mesir. Bukan lari sih, masih bayi guys, tapi dibawa kabur sama Yusuf ke Mesir. Tapi guys, jangan kasih tahu Tante Esa soal ayat ini, nanti dia guling-guling. Oke, kita lanjut ke cuplikan keempat. Masalah tradisi perkawinan yang amburadul juga terjadi di zaman Nabi Muhammad. Minum, perjudian, main perempuan juga terjadi dan dihadapi di zaman Nabi Muhammad. Nabi Musa mendakwahkan hukum-hukum aturan yang mencakup sangat luas dalam hal peribadatan dan lain-lain. Begitupun Nabi Muhammad membawa hukum-hukum aturan dalam hal yang sama. Terus yang dibawa Yesus itu aturan apa untuk ini? Karena Yesus diutus tidak membawa aturan baru dari Taurat. Dalam cuplikan keempat ini malah lebih lucu lagi. Tante Esa mengatakan Musa membawa hukum yaitu Taurat. Lalu nabinya membawa aturan yang sama katanya. Lalu mendiskualifikasi Yesus karena Yesus melanjutkan hukum Taurat. Coba, paham gak sih apa yang dimaksud dengan Tante Esa ini?
Sepertinya Tante Esa ini kebingungan dengan argumentasinya sendiri, guys. Gini. Kayaknya maksud Tante Esa itu Musa membawa hukum tentang pernikahan, peribadatan, dan lain-lain. Nabinya juga membawa aturan-aturan tentang pernikahan, peribadatan, dan lain-lain. Tetapi aturannya baru, berbeda dengan aturannya Musa. Makanya Yesus diejek sama Tante Esa lalu bilang Yesus tidak membawa yang baru karena Yesus melanjutkan hukum Musa. Nah, kalau kita melihat kesamaan Musa dengan nabinya Tante Esa, di sini malah Tante Esa mendiskualifikasi nabinya sendiri sebab terbukti nabinya merubah aturan yang sudah dibawa oleh Musa. Kan kasusnya sama, misalnya peribadatan. Aturan yang dibawa Musa berbeda dengan aturan yang dibawa nabinya. Lah, ini kan jadi berbeda dong, atau merubah aturan. Ladalah, Tante Esa blender lagi dong kalau gitu. Alias blunder. Mau cari kesamaan dengan Musa, malah beda isinya. Masa kalau Tuhannya sama aturannya beda? Mikir dong. Jadi tanda tanya saya, Anda ini ngerti apa enggak sebenarnya? Beda dong sama Yesus. Dia datang justru menggenapi hukum Taurat, bukan merubahnya. Nggak perlu saya kasih ayatnya. Kan ayat ini ayat andalannya kalian. Ada kekonsistenan antara Musa dengan Yesus. Begono, paham Tante? Oke, kita lanjut ke cuplikan yang kelima. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda mau ngotot-ngototan membawa clue ayat-ayat selanjutnya, Yesus dan nabi-nabi lainnya setelah Musa sudah gugur total alias game over. Makanya, kenapa saya tidak memasukkan clue-clue itu? Karena tanpa clue-clue selanjutnya, Tuhan sudah mengunci pernyataannya bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini saja sebenarnya sudah cukup. Paham ya adekku yang unyu-unyu? Tuh kan sudah dapat dipastikan Tante Esa berpikir. Ingat ya, ini cuman pikiran Tante Esa, bukan kebenaran. Bahwa tidak ada nabi dari Israel. Nabi yang dinubuatkan Musa harus di luar Israel dan lain sebagainya. Padahal ayat tadi tidak bilang gitu toh. Masih banyak nabi setelah Musa. Kan bosku Tante Esa kan percaya kalau nabi setelah Musa itu nabi. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus kan hidup setelah Musa. Nabi Yunus dari Yahudi, dari Israel. Berarti Tante Esa percaya bahwa sebenarnya ada nabi setelah Musa. Tapi kok dibilang gak ada nabi setelah Musa? Sepertinya Tante Esa memang bingung di sini. Gak usah saya jelasin ulang-ulang lagi ya. Teman-teman udah paham. Kita lanjut ke cuplikan ke-6. Lanjut lagi. Selanjutnya, bukti ketidakkonsistenan Kristen dalam berapologi. Video season 1 Louis menyatakan bahwa nubuatan itu untuk Yesus. Video season 2 Louis menyatakan bahwa itu dilanjutkan oleh Joshua. Nah, video season 3 Louis mengatakan bahwa YHWH berkata kepada orang Israel bahwa di antaramu ini tidak akan ada lagi nabi yang dibangkitkan seperti Musa, dan sudah tidak punya kandidat lagi. Satu-satunya jalan yang dilakukan Louis hanya mengorek-ngorek tumpukan min panim untuk menghapus air matanya yang hampir meleleh, dan itu pun gagal mani. Aduh, Tante Esa mengatakan saya tidak konsisten. Walah, sepertinya Tante ini gak ngerti-ngerti deh. Gini. Di video pertama, saya bilang yang dinubuatkan Musa adalah Yesus. Oke ya, Ulangan 18 ayat 18. Di video kedua, saya tetap bilang yang dinubuatkan adalah Yesus. Kenapa ada ungkapan Yosua? Ya karena Anda mengatakan bahwa yang dinubuatkan adalah keturunan Ismail. Saya kasih logika sederhana. Kenapa kalau yang dinubuatkan dari keturunan Ismail, yang melanjutkan kepemimpinan Musa adalah Yosua? Kenapa bukan Ismail? Bisa paham kan? Logika yang selanjutnya, kalau memang Musa menubuatkan keturunan Ismail, lalu kenapa setelah Musa mati yang melanjutkan kepemimpinan dirinya bukanlah keturunan Ismail, tetapi kenapa yang melanjutkan adalah Yosua? Atau masih nggak ngerti? Oke, di video yang ketiga, saya mengatakan tidak ada nabi yang dibangkitkan seperti Musa dalam hal mujizat di hadapan Mesir. Bukan tidak ada nabi yang dibangkitkan seperti Musa setelah Musa. Paham ya?
Tapi saya akui Tante Esa memang ngeten dalam memelintir statement. Hati-hati kepelintir sendiri Tante bro. Yang gak konsisten itu yang bilang tiada Tuhan selain Allah, tapi pas debat soal nubuatan Musa jadi tiada Tuhan selain Yahweh. Peace Mbak Esa. Kita lanjut ke cuplikan yang ketujuh. Mau bukti lagi ngawurnya adik kita ini? Jika pernyataan Louis seperti itu di video season 3-nya, hanya Musa satu-satunya dan tidak ada lagi nabi yang seperti Musa, saya putar balik ke awal. Ulangan 18 ayat 15 dan 18 yang berbunyi. Ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Saya ulang, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau kini. Saya ulang, seperti engkau kini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, apakah ayat itu hanya bualan YHWH, Adik Louis? Sama seperti aku, artinya sama seperti Musa. Seperti engkau kini, artinya seperti Musa ini. Disinilah kita tahu clue kesamaan Musa dengan nabi yang dinubuatkan Musa. Jadi kesamaannya bukan terletak pada nikah nggak nikahnya nabi itu, bukan terletak di mujizatnya ataupun bukan. Tetapi kesamaan antara nabi yang dinubuatkan Musa dengan Musa adalah di dalam statement ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi ini kesamaannya. Jadi ini yang tepat. Jadi nabi yang dinubuatkan Musa harus punya kriteria ini. Disinilah kita sebenarnya tahu ya, clue kesamaan Musa dengan nabi yang dinubuatkan Musa. Jadi kesamaannya bukan terletak pada nikah nggak nikahnya nabi itu, bukan terletak di mujizatnya, tetapi aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Yohanes 8 ayat 26-28. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 8:26 ayat 28, ini sebenarnya statement Yesus yang mengkonfirmasi tentang nubuatan dari Ulangan 18 ayat 18. Yesus mengatakan apa yang diajarkan Bapa kepadanya, kepada setiap orang yang mendengarkan Yesus. Paham ya? Jadi kalau ada nabi yang datang lalu ngajarkan yang beda sama sekali dengan apa yang diajarkan Bapa kepada Musa yang disampaikan kepada umatnya, ya jelas nabi itu terdiskualifikasi dari kriteria ini. Oke, paham ya? Paham dong. Masa Allah yang sama menubuatkan dua hal yang berbeda? Kan gak mungkin. Oke, kita lanjutkan ke cuplikan ketujuh. Nah, siapakah yang asal comot di sini? Saya atau Louis? Kesimpulannya begini ya, Dik. YHWH atau Allah tetap akan membangkitkan nabi yang seperti Musa dengan syarat harus berhadapan muka dengan YHWH atau Allah. Harus di luar Israel, tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Sebetulnya inkonsistensi tidak perlu kau sodorkan secara publik. Cukuplah kau berbicara di kamarmu di depan cermin saja. Sebentar-sebentar ngomong Yesus, Joshua, Musa lah satu-satunya nabi dan seterusnya. Nah, nasihat kali ini,
Seandainya kebodohan itu ada tukang parkirnya, tentu bisa diberhentikan sebelum mentok. Oke, jelas ya. Dalam cuplikan ketujuh ini, semua argumentasi Tante Esa saya sudah mentahkan sebelum dimasak. Lebih baik Anda masak buat suami Anda, supaya Anda jadi istri satu-satunya, daripada goreng agama orang yang ujung-ujungnya blender sendiri. Oke, Mbak Tante Esa, bodoh ada obatnya, bebal nggak ada obatnya, Tante Esa.